Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu orang tua murid, peserta didik, ataupun guru operator sekolah seluruhnya. Kembali lagi di channel YouTube Ahmad Jilani. Untuk yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe agar channel ini lebih hidup kembali. Kedepannya bisa memberikan informasi seputar dunia pendidikan ataupun pekerjaan operator sekolah, ataupun informasi berkaitan dengan program Indonesia Pintar. Nah, di sini saya akan membahas terkait tentang program Indonesia Pintar yang rilis aplikasi Dapodik versi 2027. Itu sudah tidak ada fitur pengusulan dari aplikasi Dapodik ya Bapak Ibu. Nah, di sini kan saya jelaskan nih ya perbaikan. Nah, penonaktifkan fitur penginputan data program Indonesia Pintar PIP. Ya, seluruh fitur penginputan data yang berkaitan dengan program Indonesia Pintar PIP pada aplikasi Dapodik telah dinonaktifkan sebagai bentuk penyesuaian terhadap mekanisme pengolahan data PIP. Jadi sekolah sudah tidak ada pengusulan ya di aplikasi Dapodiknya. Nah, penetapan calon penerima PIP kini mengacu pada integrasi data antara data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN. Ya, DTSN itu yang terbagi menjadi desil, desil 1 sampai dengan desil 10. Nanti kita bahas bagaimana cara cek desil. Dan sistem informasi program Indonesia Pintar atau Si Pintar. Sehingga proses pengolahan data PIP tidak lagi dilakukan melalui aplikasi Dapodik. Jadi otomatis ya, desilnya itu yang bisa dapat ya kalau dari tahun-tahun sebelumnya itu yang dapat desil 1 sampai dengan desil 4 teman-teman ya. Nah, terus dengan penyesuaian tersebut satuan pendidikan tidak perlu lagi melakukan penginputan maupun pemutakhiran data PIP pada aplikasi Dapodik. Satuan pendidikan tetap berkewajiban memastikan data pokok peserta didik yang dikelola dalam Dapodik telah lengkap, benar, dan mutakhir. Karena data tersebut menjadi salah satu referensi dalam pemanfaatan data pendidikan pada berbagai layanan lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi Bapak Ibu orang tua murid tidak perlu lagi mengusulkan atau minta diusulkan ke sekolah ya, ataupun operator sekolah sudah tidak perlu lagi untuk mengusulan PIP. Kalau ada yang datang, bilang saja cek DTSN-nya saja, dia berada di desil berapa. Nah, bagaimana cara cek desil? Nanti saya jelaskan di sini ya. Cara cek desil. Nah, ini web Si Pintar ya teman-teman ya. Jadi integritasnya antara Si Pintar dengan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Nah, cara cek desil. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, ini saya ada contoh murid saya itu DTSN, ngasih DTSN terus saya cari berdasarkan NIK-nya berada di desil 2. Ya, nah di sini akan terlihat nih desil 2. Nah, di sini keterangannya sumber data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN. Kedua, desil kelompok sejahtera keluarga yang diukur berdasarkan variabel sosial ekonomi mencakup keterangan individu, pekerjaan, pendidikan, keterangan perumahan kondisi rumah, daya listrik, dan kepemilikan aset terhadap 10 desil yang masing-masing berisi 10% keluarga di Indonesia. Desil 1 merupakan keluarga yang tingkat kesejahteraan 10% terbawah, sementara desil 10 merupakan keluarga dengan tingkat kesejahteraan 10% tertinggi. Nah, desil bersifat dinamis. Jika tidak sesuai dapat diperbarui nih, dapat diperbarui ya. Misalkan Bapak Ibu harusnya berada di desil 1 sampai 5 lah kira-kira. Nah, ternyata di data ini di desil 6 sampai dengan 10. Nah, di sini bisa diperbarui melalui desa atau kelurahan dan dinas sosial atau melalui aplikasi cek bansos dengan menyampaikan data sesuai kondisi nyata. Selanjutnya desil akan dihitung ulang oleh BPS secara periodik. Jadi Bapak Ibu yang mengusulkan untuk diperbarui tidak real time langsung berubah. Jadi tunggu dihitung ulang oleh BPS secara periodik. Nah, keempat, desil digunakan untuk penentuan sasaran bantuan sosial. Nah, ini termasuk PIP, termasuk ke dalam bantuan sosial, tapi dia menggunakan anggaran Kemendikbudrismen, ya, bukan menggunakan anggaran Kementerian Sosial. Desil 1 sampai 4, 40% terbawah dapat diusulkan sebagai penerima bantuan sosial PK dan sembako, desil 5 dapat diusulkan sebagai penerima PBIJK. Nah, di sini kan terbaca desil 2. Nah, ini namanya kan di bintang-bintang-bintang. Nah, gimana caranya? Ini contoh udah desil 2 ya. Nah, ini seperti ini, pencarian data penerima manfaat bansos. Nah, ini sebenarnya nggak hanya penerima manfaat bansos, tapi kita bisa cek desilnya berada desil berapa. Saya kasih contoh pakai nick saya ya. Jadi saya blur. Ini ya. Nah, ini sudah saya masukkan nick saya.
Nah, saya berada di desil 6 sampai dengan 10, kemungkinan ya tidak akan mendapat bantuan sosial ataupun mengusulkan PIP ya, bukan pengusulan ya, buat dapat PIP itu nggak akan dapat kemungkinannya karena yang bisa dapat kemungkinan itu desil 1 sampai dengan desil 4. Seperti itu ya. Jadi tinggal dicari NIK-nya, nik peserta didik ataupun muridnya atau orang tuanya juga bisa karena kan satu kakak itu pasti desilnya sama semua. Nah, nanti tinggal diisi nicknya terus masukkan huruf kodenya. Seperti itu tinggal cari data nanti masuk ke dalam desil berapa. Seperti itu. Jadi untuk pengusulan PIP sudah tidak ada lagi melalui sekolah. Jadi dia berintegrasi data antara DTSN dengan si Pintar ya Bapak Ibu. Jadi cek desilnya atau DTSN-nya berada di desil berapa. Mungkin sekian informasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.